Penjabat Bupati Kampar Dr. Haji Kamsol bersama anggota DPR RI Dapil Riau II Dr. Haji Sahrul Aidi sangat perhatian dan fokus terhadap penataan kawasan Waterfront City Bangkinang yang beralamat di Jalan Profesor M. Yamin, Bangkinang Kota. Berikut harapan Kamsol dan Sahrul Aidi. Penjabat Bupati Kampar Dr. Haji Kamsol bersama anggota DPR RI Dapil Riau II Haji Sahrul Aidi sangat fokus dan perhatian terhadap penataan kawasan Waterfront City Bangkinang yang berlokasi di Jalan Profesor Haji Muhammad Yamin, Bangkinang Kota, Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar pada Ahad 3 Juli 2022 siang petang. Saat meninjau di kawasan Waterfront City Bangkinang, Kamsol bersama Sahrul Aidi tampak serius membahas tentang penataan kawasan tersebut. Tampak hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Haji Yusri juga ikut dalam peninjauan tersebut. Kamsol mengawali peninjauan kawasan Waterfront City Bangkinang di Pasau Bawah Bangkinang, yakni di Uma Tua yang saat iko indak ada perhatian sama sekali dan iko punya nilai sejarah. Alhamdulillah kita Kampar sebenarnya sangat beruntung dengan adanya Pak Dr. Sahrul Aidi, tokoh masyarakat Kampar yang berada di DPR RI yang memperjuangkan bagaimana untuk pembangunan infrastruktur yang ada. Kebetulan juga beliau di Komisi 5. Kita sangat beruntung sekali dan ini harus kita tangkap dengan cepat. Dalam arti apa? Kita harus menyiapkan usulan-usulan apa yang akan dikembangkan semuanya. Nah, Pak Dr. Sahrul Aidi juga tak bisa berbuat apa-apa kalau daerah tidak mendorong dalam waktu cepat. Jadi kami berharap seluruh OPD terkait nanti menyiapkan apapun yang diperlukan dalam dokumen penyelesaian apa program-program yang sudah kita canangkan ini. Kaitan juga dengan daerah Batu Tilam yang disampaikan tadi, daerah sungainya juga ada bantuan-bantuan Pak berkaitan dengan wisata air. Saya lihat kemarin ada kanu, ada sampan yang disediakan oleh NGO juga memberi bantuan seperti itu dari pemerintah pusat juga dari pariwisata. Kan nanti dalam waktu dekat ini akan ada festival sembahyang. Itu salah satu bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat tempatan. Dan kami Pak Dr. Sahrul juga menyiapkan nanti tim terpadu dalam rangka pembangunan ekonomi untuk masyarakat sana. Kan di daerah sembahyang itu wisata alam yang namanya itu bukan kawasan Suaka Makassar Rimang Baling. Nah, Rimang Baling. Jadi Rimang Baling itu kan tidak bisa dibangun secara parsial dan sendiri-sendiri. Jadi harus terkoordinasi dengan baik karena ada banyak regulasi yang di dalamnya itu. Berarti kita akan membentuk tim terpadu nanti. Tim terpadu untuk menyelesaikan pembangunan supaya apa? Masyarakat merasakan selama ini seolah-olah tidak ada perhatian, bukan tidak ada perhatian, tapi pola membangunnya tak bisa pola reguler seperti biasa. Jadi harus terpadu dengan berbagai kementerian sehingga dapatlah kita cari solusi bagaimana untuk mempercepat minimal pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tadi pagi kita sudah mulai membuka Car Free Day dan ini berlanjut setiap minggu dan ini juga menggerakkan ekonomi masyarakat UMKM yang ada di Kabupaten Kampar ini. Mudah-mudahan ini dapat terwujud dalam waktu dekat dan kita melihat di sini sekarang di lokasi kita berada rencana Waterfront City itu minimal kita bersihkan dulu, kita siapkan tempat untuk berkreasi. Kalau ada orang dari Pekanbaru singgah di sini, ada tempat mereka bersantai, ya kan? Dan itu harus cepat kita tangkap. Jangan sampai mereka tidak singgah dari Pekanbaru langsung ke Bukit Tinggi, dari Bukit Tinggi lagi langsung balik ke Pekanbaru. Contoh nanti sore kan ada yang akan mampir rombongan motor dari Polda, dari Kepri, mereka berwisata dari Pekanbaru ke Bukit Tinggi dan nanti akan singgah di sini. Ya, singgah ke balai rencananya. Kalau ada objek-objek di sini, mereka bisa tinggal di sini, duduk, minum sama-sama, kan bergerak ekonomi. Nah, itu yang kita harapkan nanti. Jadi ada titik destinasi di sini, tempat transit lah. Ya. Oh iya, jadi salah satu mitra kita juga adalah namanya Kementerian Desa. Nah, program di Kementerian Desa itu ada Desa Wisata. Tahun kemarin kita meletakkan daerahnya itu daerah Desa Batu Tilam yang sekarang ada homestay itu dari program Desa Wisata dan juga ditunjang oleh program yang ada di Kementerian PU namanya PISO, program infrastruktur sosial ekonomi atau wilayah, dan itu juga bisa menunjang pariwisata. Dan kita akan bawa Menteri Desa ke sana sehingga bisa beliau lihat dan mudah-mudahan memberikan pengaruh untuk kebijakan berikutnya agar peningkatan
anggaran, baik itu di Kementerian Desa atau juga kementerian lain. Karena kan sampai sekarang belum ada di Batu Tilam yang sudah mendapatkan pariwisata award itu nasional. ya tingkat nasional, itu kan belum pernah dikunjungi oleh menteri. Kalau kita mulai dari Menteri Desa dalam program Desa Wisata. Sebagai putra Kampar, Ustaz juga pernah menjabat beberapa kali di Kampar ini. Saya kira potensi wisata kita seperti apa, Ustaz? Oh, sangat bagus sekali, dan saya kira untuk wilayah Riau ya, Kampar paling prospek untuk pariwisata, baik itu seperti daerah Batu Tilam, Subayang dan sekitarnya, kemudian di 13 Poto Kampar, itu potensi wisata sangat bagus. Yang penting itu adalah sinergi ya. Bagaimana kita mensinergikan saya yang ada di pusat, kemudian teman-teman di provinsi, kemudian pemerintah daerah ini untuk kemudian duduk bersama mensinergikan program-program tersebut sehingga menghasilkan apa yang kita rencanakan. Kalau sektor pariwisatanya ada nggak apa nih, Ustaz, dampaknya terhadap perekonomian masyarakat? Pasti. Atau Saya hanya dapat sebatas informasi hiburan dari kepala desa, Pak Bupati, kepala desa, ketika ada kunjungan wisatawan ke Batu Tilam, itu penghasilan masyarakat di sana 200.000 per hari. Karena apa? Karena masyarakat sana memasak masakan yang khas Kampar Kiri Hulu itu. Jadi kan karena sudah ada homestay itu, yang wisatawan tidur di sana menyewa. Kemudian masyarakat sana yang mensuplai makanan, ayam-ayam kampung mereka itu butuhnya 200 kilo per hari gitu. Itu kalau musim-musim kunjungan. Nah, ini luar biasa. Belum lagi yang lain-lain ya, belum lagi desa-desa sekitarnya. Dan penjabat Bupati Kampar Dr. Haji Kamsol usai peninjauan menyampaikan ucapan alhamdulillah sekali dengan keberadaan anggota DPR RI Pak Sahrul Aidi Iko tentu menjadi kebanggaan luar biasa awak bagi masyarakat Kampar. Sementara itu, anggota DPR RI Dapil Riau II Dr. Haji Sahrul Aidi Ma'azad jadi salah satu kementerian pusat dalam hal Iko memberikan dukungan terhadap pembangunan kawasan Waterfront City jo pembangunan Turap Ubin. Ia ba'au dengan terbangunnya Waterfront City Iko dapat memberikan multiplier efek bagi pembangunan di masyarakat Bangkinang dan Kabupaten Kampar. Apalagi dengan keberadaan jalan tol di Bangkinang, awak punya akses tol di Bangkinang Kota dan sampai ke Colongan. Jika awak Kampar indak punya daya tarik, maka uang lewat ajo. Maka indak ada lagi orang yang singgah di kota Bangkinang. Maka itu awak harus persiapkan. Dari Bangkinang Kota, Arif, Tim TV Ocu Riau Raya TV melaporkan.